Selamat pagi, berjumpa lagi kita dengan pembahasan waspada. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana seorang dosen mengelola atau membuat topik dalam pertemuannya. Langkah awal yang harus dilakukan, kita masuk pada akun kita. Nah, saya akan mencontohkan di sini ketika saya masuk di My Course, saya masuk di mata kuliah, salah satu mata kuliah saya, contohnya di pengantar teknik mesin misalnya. Nah, di sini tentang bagaimana mengelola pengumuman, absensi, dan RPS ini sudah kita bahas dalam pembahasan yang terdahulu. Jadi saya akan fokuskan saja bagaimana membuat pertemuan-pertemuan di sini ya. Nah, saya akan contohkan. Untuk mengelolanya kita harus menghidupkan turn editing on-nya. Kalau sudah hidup, berarti kita tinggal mengedit ini ya, mengedit pertemuan. Misalnya kita edit pertemuannya, topik. Topik di sini saya ganti ya, misalnya pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama tentang apa saya coba lihat di silabus atau di materi kuliah saya, contohnya di sini ya. Nah, ini dalam pengantar teknik mesin, misalnya pendahuluan, tinggal bikin pendahuluan. Nah, di sini kita tidak perlu penjelasan lagi ya, karena di topiknya nanti subtopik yang akan kita edit. Kita save. Nah, di sini ini saya rasa saya hapus saja dulu ya. Baik. Nah, kemudian setelah di topik ini atau pertemuan pertama kita buat pendahuluan, di dalam pertemuan pertama pasti ada subtopik namanya. Kita tinggal bisa menambahkan di end activity source. Nah, gunakan page dalam membuatnya. Nah, page di sini kita bisa bikin name-nya itu 1.1. Kita lihat dari sub dari pembahasan kita pertama apa itu teknik ya, saya akan fokuskan. Misalnya begini, itu teknik. Di sini tidak perlu kita tambahkan, yang perlu itu di kontennya. Nah, kita kontennya bisa kita lihat di konten saya nih. Nah, kita copy paste di sini. Oke. Ini saya copy paste. Coba edit lah terlebih dahulu ya, biar nanti mahasiswa nyaman untuk melihat dan membacanya. Nah, mungkin gini ya. Sebaik mungkin kita bisa mengeditnya ya, agar konten atau page konten yang kita buat nyaman
dan dapat dibaca oleh mahasiswa. Kemudian karena di materi saya ada gambar misalnya ya, saya bisa menambahkan gambar. Saya bisa ambil contohnya, masukkan di sini. Ini tinggal di copy paste saja. Nah, gambarnya akan muncul seperti ini. Nah, itu di bab 1.1 ya, sub pembahasan. Nah, ini tinggal kita save aja. Ini akan muncul di sini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sub pembahasan kita. Ini masih banyak ya. Saya akan kasih contoh aja. Kemudian yang kedua misalnya, siapa teknik mesin itu? Misalnya copy paste. Nah, tetap kita kasih page ya. Seperti tadi di 1.2. Dan siapa itu teknik mesin? Nah, kita masukkan di kita bisa edit dengan menggunakan Word untuk biar lebih rapi, boleh ya. Tadi di copy paste dulu di Word, setelah rapi baru di copy paste lagi di sini. Menambahkan gambar juga boleh, kita tambahkan gambarnya ya, oke ya. Konten pembelajarannya ini. Nah, bisa diedit lah ya. Nah, kemudian setelah ini sudah jadi, jangan lupa di restricted access ya. Ini kita lihat di activity completion. Atau nanti cobain dulu lah ya, nanti di date juga bisa. Activity completion misalnya kita bikin ini bisa dibaca setelah dia membaca subbab 1.1 ini. Oke, nah, kita save. Nah, oke, dari sini. Nah, ini bisa kita buat juga di topiknya ini. Kita mau bikin restricted access juga bisa, boleh. Misalnya ini bisa dibaca ketika waktu kapan gitu ya. Bisa kita buat date. Ini bisa dibaca ya pas dari lah ya. Dari tanggal 19 Oktober dari jam berapa gitu ya, makanya dari jam 00 dari jam 01 gitu ya. Nah, ini dari jam 01 lewat 5 dah. Nah, kita bisa save. Jadi ini bisa dibaca, nanti mahasiswa bisa baca ini ya ketika jam waktu yang kita sudah tentukan, dia akan muncul sendiri di sepadannya mahasiswa. Jadi materi kuliah bisa disampaikan dengan tepat waktu tanpa kita bersusah payah. Jadi bisa juga dengan melakukan misalnya kita head topik, boleh head topik ini terkesan kita menyembunyikan topik perkuliahan. Nah, ketika nanti kita mau munculkan, kita tinggal tekan saja misalnya ini head topik ya, jadi hidden from student. Nah, ini. Tapi kalau kita
bikin show topik. Nah ini dia akan kelihatan mahasiswa. Jadi lebih baik memang kita setting di waktu, boleh juga seperti itu ya. Nah kemudian kita bisa nambahkan lagi, misalnya saya mau misalnya di 1-2, biasanya itu yang umumnya sampai topiknya 5 lah ya, standarnya gitu 5. Kita masukkan 1.3 jalur karir. Dan sebagainya. Kita jangan lupa membuat akses ya, di completionnya di gitu lah. Nah ini sudah jadi, tapi yang terpenting dalam melakukan ini yaitu kita harus membuat pretest dan posttest. Nah, ini sudah oke. Nah sebelum ini bisa dibaca, kita wajib atau harusnya ya bikin pretest dulu ya, pretest dulu dibikin. Nah pretestnya di quiz atau di quiz ya, atau lesson, nanti itu lesson quiz. Kita bisa bikin pretestnya di quiz, tapi lebih baik dimasukkan di bank soal dulu, masukkan di bank soal. Nah contohnya nanti kita lihat untuk memasukkan ke bank soal itu kita sudah pernah membahas ya, tapi paling tidak saya coba bikinlah lagi ya. Nah contohnya ini kita bikin di sini bank soalnya di More. Nah kan lihat sini bank soal. Nah bank soal misalnya saya setelah dapat masuk sini, masuk ke kategori ya, kategori. Nah, sini kategori bisa kita lihat kategorinya, misalnya pertemuan 1 lah ya, pertemuan 1. Oke, set ini pertemuan 1. Oke, ini pertemuan 1. Nah, artinya nanti soalnya dimasukkan di pertemuan 1. Nah, questionnya kita masukkan di question, masuk di question lagi di pertemuan 1 ya. Jangan lupa kita akses di pertemuan 1 dan membuat soalnya. Membuat soalnya ya create di new question. Nah, create di new question ini kita bisa banyak yang bisa kita gunakan ya. Misalnya multiple choice, kita akan contohkan ya. Nah, contoh multiple choice nih. Nah, di sini di kategori pertemuan 1 apa soalnya, namanya misalnya soalnya mesin. Nah, soalnya ya, itu tadi nama soal, ini soalnya apa itu mesin, contoh ya. Default makna 1 ya, kalau benar 1. Nah ini shuffle ini sudah oke ya. Nah, tinggal kita buat jawabannya. Karena jawabannya
apa itu mesin ya, contoh misalnya ya. Nah, kita lihat ini contoh ini adalah jawaban yang benar, kita harus buat 100%. Ya, yang lain tidak benar ya, kita tinggal tambahkan ada 5 ya, jadi ada 5 soal pengecoh ya, yang satu benar. Nah, bisa nggak ditambahkan? Bisa ditambahkan dengan klik di sini ya. Nah, setelah itu save ya, sudah oke, save. Nah, akan nanti muncul di pertemuan 1 itu soalnya 1 ini ya, itu tentang mesin. Nah, biasanya di pertemuan 1 kita bikin 10 soal ya, atau 5 soal boleh, namanya pretest. Bikin true and false lagi boleh. Nah, ini pertanyaannya apa? Nah, di sini jawabannya benar 1. Nah, di sini correct answer ya, pertanyaan yang benar itu salah misalnya ya. Nah, yang salah. Jadi artinya kalau dia membuat jawaban salah itu berarti benar gitu ya. Nah, tinggal kasih. Nah, sudah. Nah, kita bisa menambahkan seterusnya sampai 5 soal. Nah, di sini sudah oke soalnya. Nah, setelah oke, kita masuk ke materi kuliahnya lagi. Akan kita import soalnya untuk pretest dan posttest. Nah, kita sudah masuk di pertemuan 1, kita masuk di pretestnya. Ya, pretest, ambil di quiz. Di sini kita tambah buat namanya pretest ya, pretest contohnya. Nah, di pretest ini nggak usah ditulis juga, nggak masalah. Nah, waktunya kapan misalnya, ini kapan saja, kalau pretest kapan saja ya, tidak usah di enable ini. Nah, grade-nya kalau pretest ya tidak perlu pakai berapa yang benar untuk lulus ya, saya rasa. Ini kita tinggalkan saja. Nah, kemudian metode penilaiannya yang paling terakhir misalnya. Oke, boleh. Nah, di sini paling penting review optionnya. Nah, review option jangan dicentang semua ya, ini defaultnya begitu ya. Yang perlu itu ya ini aja. Jangan nanti jawaban yang benar akan dikasih tahu ke mahasiswa, nah, akan nanti keliru lah. Nah, restricted access tak perlu ya, semua mahasiswa boleh mengaksesnya. Contoh boleh, atau mau dibuat juga boleh, tergantung kepada kepentingan kita. Nah, kemudian disimpan. Nah, kalau kita buat seperti ini kan pretestnya di bawah nih. Bagaimana bikin ke atasnya? Kita tinggal klik, tekan saja sini, tarik, di drag ke atas. Nah, ya kan muncul ke atas ya. Nah, pretest. Nah, pretest ini belum ada soalnya kalau belum kita tambahkan. Jadi kita tinggal tambahkan, di klik di pretest. Nah, di sini kan muncul no question have been added yet, atau belum ditambahkan pertanyaan. Nah, kalau belum ditambahkan pertanyaan, kita lakukan edit ya, edit quiz. Nah, edit quiz. Nah, di sini kita jangan lupa shuffle atau diacak. Kita bikin acak. Nah, kita tambahkan. Nah, dari sini bisa kita tambahkan new question atau from bank. Jadi bisa ambil di from question bank. From question bank tadi
Nah, di pertemuan 1 ada 2 soal atau 10 soal ya, gitu. Tinggal centang aja semua, ambil misalnya. Nah, jadi kita punya 2 soal untuk pretest. Oke, kalau sudah ini kita save. Nah, kalau sudah save, masuk ke mata kuliah. Nah, di sini saya ingin dilakukan, mahasiswa melakukan pretest dulu baru masuk di materi kuliah. Jadi kita edit lagi di sini ya, kita bikin restrictive-nya ya. Kita masuk di restrictive, ini kita masuk, kita pilih di pretest. Oke, ini sudah oke ya. Nah, kalau sudah oke, tinggal kita masuk, sudah pretest, post test. Nah, sama juga prinsipnya, kita bikin post test. Dan tadi juga post test, kita ambil di quiz. Nah, di sini kita ganti post test. Nah, di timing, nah, ini tidak perlu. Nah, di sini grade ini perlu. Berapa kali percobaan misalnya? Nah, biasa kalau untuk UTS UAS itu 1 kali percobaan. Jadi lebih dari situ nggak bisa lagi dia mencoba gitu untuk menjawab soal. Nah, kalau pretest atau post test ya unlimited juga boleh. Ya, tapi kita bikin lulusannya untuk masuk ke topik yang kedua, dia harus misalnya lulusnya 100% atau 70% atau 70 ya, tergantung kita ya. Tadi soalnya 2 berarti sebenarnya semua 2 lah ya. 10. Setelah kita buat kategori, oke. Nah, di sini jangan lupa kita centangkan di sini aja saja. Ini juga soal yang benar tidak muncul. Nah, sini kita save. Nah, jadi sudah ada post test kita. Ini post test ini bisa dilakukan setelah 1-3. Nah, kita edit lah. Jadi kita restricted. Nah, sudah. Jadi ini sudah komplit. Nah, terakhir bisa kita menambahkan file dari materi yang sudah kita berikan ini. Kita tambahkan file untuk penguat materi, boleh kita ambil aktivitinya, kita ambil di file, file. Nah, kita bisa buat pertemuan file lah, file kuliah atau gitu. Nah, untuk file ini agak berbeda dengan page tadi. Kalau file kita tinggal mengambil filenya ya di browse.
bentuk PDF, saya upload misalnya ya. Nah ini sudah, kita save. Baik, nah ini bisa diakses kalau dia sudah postes. Nah, sama aja juga prinsipnya, kita bisa bikin tadi refresh. Ini sudah oke. Nah, kemudian ini baru si unsinkronus. Nah, bagaimana kita mensinkronuskan? Nah, bisa kita mensinkronuskan dengan membuat link ya, link Zoom. Jadi dalam pertemuan ini misalnya kita mau tatap muka dengan mahasiswa, boleh. Caranya ya kita masuk ke Zoom-nya dulu ya. Misalnya ini saya contohkan Zoom saya bikin schedule dulu. Nah, schedule misalnya pengantar teknik mesin misalnya jam berapa, misalnya jam 11 lah ya. Misalnya itu diatur ya, save. Nah, setelah di save ya, setelah di save ini kita tinggal ambil linknya. Nah, atau kita lihat di meetingnya ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita copy invitation ya, invitationnya di copy. Nah di sini kita buat lagi ya, masukkan di end activity. Di end activity kita masukkan URL ini ya. Nah di sini namanya itu kuliah Zoom ya. Kemudian deskripsinya bisa dimasukkan di sini tadi. Nah, untuk eksternal URL ini yang kita copy ya, agar mereka langsung bisa mengakses ke URL-nya ini. Kemudian kita save. Nah, sini kita bisa tarik ke atas, ya. Nah, artinya kita melakukan perkuliahan dulu nih, ya, perkuliahan dulu. Jadi ketika jamnya sudah masuk, mereka akan bisa mengakses terbuka dan nanti bisa dilihat di akses kuliah Zoom ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, bagaimana tampilannya di mahasiswa? Nah, coba saya lihat kita lihat akses di mahasiswa ya. Contoh ini saya keluar dulu ya, mahasiswa. Saya masuk lagi. Jadi pengantar teknik mesin, saya lihat course saya, pengantar teknik mesin. Nah di sini saya udah absensi ya. Nanti kalau dibikin lagi ya kita bisa absensi lagi gitu. Nah di sini, nah, di pertemuan ini, nah, saya belum bisa akses karena dia akan terbuka di jam 1:05. Sementara di sini jam saya masih jam 1:01. Jadi saya belum bisa akses. Nah, kita bisa menunggu sampai di jam 1:01.
coba saya lihat di bikin, oh ini nggak bisa dikurangi, cuma 1,05 yang bisa nih. Nah, jadi kita tidak bisa akses nih. Nah, topik 2 juga nggak bisa. Nah, absensi, kita lihat absensi. Nah, absensi kita sudah absensi. Ini tampilan di mahasiswanya nih. Nah, jadi di tampilan mahasiswa kalau belum ada jamnya dia tidak bisa akses. Oke. Jadi kita tunggu misalnya nanti di jam 1.05. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di tampilan mahasiswanya bagaimana ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bekalan di dosen ya, pembuatan tema ya, topik ya. Jadi seperti itu saya rasa untuk idealnya. Itu saja, nanti kita akan lanjut di pembahasan yang lain. Terima kasih.